Hari ini kami Sempaki kedatangan tamu, seorang tokoh, seorang pimpinan memang yang sudah banyak berkecimpung di berbagai macam kegiatan ya Pak Oji ya? Iya. Juga di organisasi masyarakat, di partai politik. Bahkan saya baru dengar juga Bang Oji ini juga selaku pengusaha, dia juga rencananya akan masuk ke sebuah perkumpulan apa tuh artis ya untuk dangdut ya Bang Oji ya? Iya betul. Apa itu? Pahmi. Ya? Oke Bang Oji, selamat datang di podcast kami Solidaritas Empati Makam. Karena memang kegiatan kami juga tentang makam. Nanti kita sedikit tanya-tanya dengan Bang Oji. Yang pertama adalah yang kami ingin tanyakan, apa sih selama ini kegiatan Bang Oji dalam mengisi keseharian Bang Oji? Oke. Ya keseharian saya sih banyak yang saya lakukan. Mungkin saat-saat ini emang lagi prokes kurang bagus ini. Oh gitu ya. Ya alhamdulillah saya masih punya restoran rumah makan tuh di Cilangka. Tangkal goreng asam Bang Oji itu. Alhamdulillah sudah banyak istilahnya konsumen Jabodetabek dah juga. Ya, Bang Oji ternyata juga punya bisnis kuliner, saudaraku semuanya. Mungkin kalau Anda jalan-jalan ke kota Tangerang Selatan, perbatasannya itu masuk ke wilayah Cinangka, Sawangan, Depok ya, Depok masuknya. Tapi dia masuknya dari Cinangka Wates. Di situ ada restoran apa judulnya Bang? Tangkar goreng asam Bang Oji. Tangkar goreng asam Bang Oji. Itu di YouTube udah rame. Oh, udah rame. Oji Kumis ya? Iya. Waduh, kalau yang belum ke sono nyobain tangkar goreng kumis ini kayaknya ketinggalan nih. Betul. Buat sahabatku semua mungkin yang lokasinya dekat Tangerang Selatan, jangan lupa untuk bisa mampir di tangkar goreng kumis Bang Oji ya. Oke. Itu jadi selain tangkar goreng atau restoran lagi apa sih Bang bisnis yang denger nih, ada bisnis mobil atau motor? Itu masih saya jalankan, kita mobil juga masih ada. Cuma motor baru ini lagi sulit Pak. Dari pabriknya nggak ada yang ngirim itu motor rusak. Kenapa ya? Kosong nggak tahu nih. Itu resesi dunia kali itu. Luar biasa. Jadi motor di tempat-tempat showroom besar aja, di lebih besar tuh nggak ada barangnya. Itu faktornya kita nggak tahu. Gitu Pak. Jadi gini Bang Oji, memang Bang Oji juga udah tahu ya tentang kami dari Solidaritas Empati Makam yang merasa selama ini adalah kegiatan kami tentang makam. Bang Oji, sedikit kita mau tanya nih, Bang Oji kan tokoh Tangerang Selatan ya. Tokoh di Tangerang Selatan ini dengan jumlah penduduk yang hampir 1,7 juta ini, dan kami juga sudah memantau sejauh ini memang kalau kita mengacu kepada jumlah penduduk dan keberadaan makam hari ini itu sangat minim Bang Oji. Benar. Menurut Bang Oji apa yang saran untuk kami untuk bisa berjalan ke depan Bang Oji terkait masalah tanah makam? Kalau saya melihat ini pengembang-pengembang yang ada di Tangerang Selatan ini, dia pengembangnya sangat luar biasa, tapi makam nggak punya. Oh gitu ya. Bahasa mereka udah bayar ke Pemkot gitu. Kalau giliran mati aja, numpangnya ke tempat wilayah masing-masing yang punya makam Pak. Oh gitu. Seperti itu. Makanya kita bagaimana di agama pun kalau nemu mayat pun kita harus beresin. Jadi serba salah. Bagaimana kita menggerakkan Pemkot ini, walaupun Pemkot katanya punya lahan hektaran itu, setahu saya tuh kalau orang meninggal agak ribet gitu Pak. Makanya saya mohon tuh kepada Pemkot itu memperhatikan semua wilayah Tangerang Selatan lah. Siapa yang mengembang pembangunan perumahan segala macam itu harus punya makam dulu, jangan bikin perumahan dulu. Udah ada tempat rumahnya laku, dia mau pergi kan pengembangnya, kalau gitu Pak. Oh betul. Iya benar Pak gitu Pak. Baik, saya sepakat dengan apa yang tadi barusan saja Bang Oji ini amati, itu juga sama dengan analisa kami selama ini, karena memang banyak kejadian orang yang tinggal di perumahan begitu meninggal dunia, kadang-kadang mau dimakamkan di wakaf di seputar komplek tersebut. Lalu kemudian pengurus menolak. Ditolak salah karena orang mati. Diterima juga warga yang sebelumnya memang makam sudah penuh. Nah, pertanyaannya adalah, ya kan, para pengembang itu kenapa dia tidak melaksanakan kewajibannya? Karena mengacu kepada Perda RT RW-nya ya Pak. Betul. Itu kan memang ada kewajiban para pengembang. Nah, menurut Bang Oji nih, satu lagi temuan kami,
kalau Perda RT RW itu kan mengacu kepada 2% kewajiban pengembang menguji. Betul. Ya, untuk lahan di atas 5.000 meter. Tapi kenapa sekarang ada pembangunan ya 1.000 2.000 meter itu bisa dibangun, IMB-nya keluar. Justru itu Pak yang harus kita pertanyakan kepada yang beri izin adalah Pemkot ini. Nah, seperti itu. Ya. Jangan adanya reformasi kebebasan bla 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 bla. Ya. Jadi pengembang itu ibaratnya membuat wacana, ya mungkin ke mereka mungkin ya masukkan duit ada kali. Oh gitu ya. Kita nggak tahu itu udah. Iya. Ya, jadi orang belasoran itu buat tekan baik, yang penting duit gua masuk. Mereka pejabat-pejabatnya juga banyak kan bukan orang sini ya Bang. Ya, kalau nanti kalau mereka pensiun pulang kampung, kebijakan mereka kita yang jangan belangsa. Ya, begitu. Iya. Jadi ada wacana juga ya Bang Haji. Wacananya yang sebenarnya bagaimana ke depan ini kita jangan memandang remeh tentang lahan makam. Betul. Nah, terus yang kedua memang kami sudah melacak juga untuk Ciputat Timur sampai hari ini pembangunan luar biasa, perumahan banyak sekali, tapi tanah pasung buat makamnya nggak ada. Nah, saya nanya nih Bang Uji nih, kan katanya Tangsel bikin lahan terpadu tuh di sono katanya di saya udah cek sih ada memang gitu. Yang jadi pertanyaannya ini kan sulit Bang Haji nih. Warga Cirendo, saya sudah keliling warga Cirendo, Pisangan, ada hampir 500 koresponden yang saya temukan. Mereka tuh nggak ngerti, pertama tentang Perda RT RW juga nggak ngerti, terus makam terpadu katanya dimuncul juga nggak tahu gitu. Ini gimana nih kita? Hah? Ya makanya tuh gitu. Saya mohon nih dari pemerintahan Tangerang Selatan ini mengkondisikan kalau memang warga-warga baru itu kalau sudah siapkan tempat dengan Pemkot, mungkin asumsinya pengembang sudah nyetor lah ke Pemkot. Terus Pemkot harus mensosialisasikan masyarakat itu ke masyarakat. Ini lurah sama RT RW dan camat bagaimana? Nggak gitu loh mereka mensosialisasikan atau apa misalnya kan lewat musrembang, jangan hanya ngomongin proyek mulu dong ya. Saya jadi RW kebetulan 12 tahun. Pak RW juga tuh? Pernah. Luar biasa. Pernah menjabat RW beliau ini. Saya udah capek akhirnya saya serahkan kepada yang lain dan jadi RW. Iya, kebetulan saya juga melihat makam yang ada sebenarnya rumah saya di Pondok Cabe Udik Pak. Iya. Gitu. Nah kalau Pondok Cabe Udik saya pernah tahu nih ada 2 makam di Pondok Cabe Udik. Satu kena gusur tuh. Kalau kena gusur itu dari kementerian ya. Nah itu diganti dengan lahan atau dikasih duit itu bagaimana tuh? Yang saya amati dan saya melihat emang walaupun itu lokasinya kena gusur itu lokasi saya. Oh gitu. Itu RW-nya saya. Oh gitu. Ya maaf. Saya tidak ada atau diajak untuk bermusyawarah masalah itu. Tahu-tahu udah dibayar. Udah kepotong aja sekarang. Dibayar itu mungkin ya di situ ada jadi katakan pengurus makam memindahkan sebelahnya, ambil 2.000 ya diganti 2.000. Tapi itu sudah udah terbeli Pak. Seperti itu udah terbeli. Yang saya pertanyakan itu ya itulah koordinasi kepada lingkungan aja ya kalau udah niat duit mah pada hijau. Jadi kita kurang tapi dikondisikan lah. Gitu. Jadi ini Pak Oji ya saya alhamdulillah terima kasih hari ini Bang Oji datang tentang kegiatan kami tentunya saya mohon izin untuk disupport. Oke. Karena kegiatan ini ya hanya sebetulnya untuk mengingatkan kita bakalan berpulang. Betul. Tapi yang jadi persoalan ya tanahnya mana besok kita pulang. Ya. Kalau sekarang kita berpulang kita mati buat kita ada tapi buat anak cucu kita di mana? Kalau numpuk kalau nggak muhrim secara muslim nggak bisa. Betul. Ya kan berarti hari ini kan perlu lahan baru untuk stok depannya. Saya pengen begini Pak. Setiap pengembang ada lokasi itu, dia berkoordinasi dengan yang makan di lingkungan. Harusnya kalau diperluas nggak masalah dengan cara umumnya dia bangun 5.000 meter. Kalau yang paling kagak 2,5%-nya sekitar 2%. 2% ya? 2%. Ya berarti sekitar berapa tuh? Sekitar 200 meter. Ya dari jumlah 200 meter, gitu harusnya ada laporan juga ke ketua lingkungan dan lingkungan ya. Harus begitu. Apakah dikasih dalam bentuk tanah, apa dikasih bentuk duit? Iya jangan dibawa ke Pemkot, jangan. Ya langsung ke Pemkot, tapi sampai hari ini realisasi nggak ada, transparansinya nggak jelas. Ya mungkin Pemkot katanya udah gue siapin dong hari gitu kan. Tapi beli berapa dari berapa sumber dari mana nggak tahu dong. Ya kagak tahu. Nah, gitu Pak. Jadi saya terima kasih banget. Jadi intinya lahan itu memang harus dipersiapkan karena saya juga bukan hanya memantau tentang makam kami dari Solidaritas Sampah di Makam, tetapi terkait masalah sampah hari ini udah jadi bom waktu.
Oh iya. Karena kita nggak punya kasus masalah kemarin Cipecang tahun 2020 sampai akhirnya kita sekarang buang sampah di Cilowong Kota Serang. Iya. Ini kan artinya kita udah nggak punya tanah buat sampah. Oh iya. Nah ke depan itu tentunya terkait masalah makam, lahan makam kita sangat membutuhkan ya Pak Oji ini. Jadi untuk solidaritas empati makam sekali lagi atas waktunya Pak Oji saya terima kasih. Dan saya minta doa restunya kalau bisa sih Pak Oji ini nanti juga menjadi bagian untuk kami nih Pak Oji. Oh, siap. Ketika kita bergerak di Tangerang Selatan, siap, ada Pak Oji yang bisa bantu saya, betul. Khususnya Kecamatan Pamulang ya dari 7 kecamatan yang ada, karena solidaritas empati makam juga bukan hanya Tangerang Selatan tapi Depok, Jabodetabek lah yang menjadi sasaran kami utama hari ini. Teriakan masyarakat yang udah luar biasa karena banyak kan penolakan di makam. Begitu ya Bang Oji, terima kasih banget. Teman-teman semuanya, ini tokoh kita, tokoh Tangerang Selatan yang tinggal di Pondok Cabe dekat lapangan terbang. Beliau orangnya asik, pengalamannya banyak, dan beliau juga banyak berjasa, orangnya humoris, suka nyanyi juga. Dan karena itu dia juga sebentar lagi digadang-gadang menjadi calon ketua pengurus PAHMI Kota Tangerang Selatan. Dan saya berharap dan kami berharap beliau juga bisa memimpin PAHMI lebih oke lah. Artinya kalau teman-teman mungkin di snack video dan sebagainya, media sosial mereka, beliau juga aktif loh. Jadi kalau mau tahu Bang Oji lebih banyak bisa klik di mana Bang? Iya, di snack video di aja. Snack video namanya Maroji ya. Maroji saya. Ya, di snack video tuh Maroji. Baik, terima kasih dari kami. Ini informasi salah satu tokoh yang memang juga pemerhati makam sama dengan kami. Kami mohon izin bahwa lagi-lagi saya ingatkan bahwa mati itu pasti dan sifatnya urgensi. Yang jadi pertanyaan, lahan semakin habis, lalu ketika kita mati nanti lahan siapa yang kita akan pakai? Dari saya Subari Martinata, dari kami Solidaritas Empati Makam dan Pemakaman Indonesia, terima kasih atas waktu yang sudah mengunjungi daripada channel kami, Sekutut Channel. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Oji ya. Oke.